kegiatan saat ini sebenarnya kalau untuk aku sekarang tuh lagi ngurus label pribadi karena apa ya, kan kalau Glenn sendiri punya label pop, sedangkan aku punya label di dangdut Nusantara kayak gitu. Jadi sekarang ini ya fokus aja ke talent aku. Jadi di label aku ini ada beberapa talent lah gitu. Namanya Melodi Musik gitu. Jadi untuk saat ini aku lagi sibuk buat karya-karya baru, ngurusin talent aku dan ngurusin label aku gitu. Untuk aktivitas keluarga sendiri pun anak tuh seperti apa itu Kak? Ya sekarang kebetulan hari ini tepatnya Gewa tuh lagi nggak enak badan sebenarnya. Lagi flu, batuk, mungkin karena cuaca, mungkin karena kecapean. Karena Gewa sendiri sekarang udah mulai sekolah. Besok dia graduation, jadi naik kelas gitu untuk Gewa sendiri. Ya kayak gitulah. Gitu. Graduationnya untuk apa nih Kak? Apa? Sekolahnya itu? Iya untuk sekolahnya. Jadi Gewa tuh akan masuk ke TKB gitu untuk tahun ini, pertengahan tahun ini. Jadi puji Tuhan Gewa udah mulai bisa adaptasi dengan teman-temannya, udah bisa mengikuti kegiatan sekolah kayak misalkan menulis, membaca. Kalau kemarin kan dia belum bisa tuh. Jadi saat ini Gewa lagi lucu-lucunya, lagi pinter-pinternya, lagi asik-asiknya lah gitu. Kak, mengingatkan kepergian Glenn itu kan udah 3 tahun yang lalu ya. Itu seperti apa sih setelah kepergian dan mungkin sampai saat ini pun itu akan seperti apa? Sebenarnya kalau misalkan diingat-ingat lagi sampai detik ini pun aku masih berduka cita ya gitu. Tetapi ini kan udah 3 tahun, jadi udah mulai bisa move on untuk menjalani hidup selanjutnya gitu. Kan nggak mungkin ya sedih terus. Aku juga kan harus ngurusin Gewa, ngurusin perusahaannya Glenn juga. Jadi mulai bisa move on, mulai bisa ngejalanin semuanya lah. Lalu selama 3 tahun ini kan berarti Gewa sudah mulai bisa mengerti lah maksudnya gitu. Mulai dikasih jejak-jejak dikit kalau kayaknya nggak sih maksudnya ini penyanyi. Iya. Mulai dari kecil sih sebenarnya. Dari kecil tuh Gewa udah tahu mana suara ayahnya, mana muka ayahnya. Jadi kalau misalkan di rumah aku tuh banyak banget fotonya Glenn. Dari awal aku lahiran sampai detik ini fotonya Glenn tuh aku nggak pernah ubah sama sekali. Karena kenapa? Aku pengen dia merasakan energi bapaknya gitu di rumah itu gitu. Terus kalau misalkan mengenai lagu-lagunya, Gewa tuh hafal banget suara ayahnya gitu. Terus Gewa tuh hafal banget muka ayahnya. Jadi kemarin sebenarnya kan lagi syuting hologram. Terus aku tanya sama Gewa, "Ge, ini ayah bukan?" Terus dia dengan polosnya bilang itu bukan ayah. Padahal itu mirip banget gitu sama Glenn sendiri gitu. Jadi buat aku Gewa tuh sangat amat mengenali ayahnya meskipun ayahnya nggak ada kayak gitu. Pak, diarahkan ke nyanyi gak sih? Sendiri. Nyanyi sebenarnya aku nggak ngarahin, tapi ya namanya bapaknya musisi ada aja gitu dia untuk ngarah ke situ gitu, nggak diarah-arahin juga nyanyi sendiri, acting sendiri gitu, kayak dunia entertainnya ada gitu dia tuh. Jadi gedenya emang bakalan jadi penyanyi juga kayak apa? Nah kalau itu aku nggak bisa untuk menyimpulkan dia bakalan jadi penyanyi atau apapun, itu tergantung dianya sendiri. Tapi dari kecil bakatnya sudah terlihat. Iya benar, betul. Tapi ada dukungan nggak sih dari kakaknya sendiri? Dari akunya sendiri sebenarnya ya kalau aku support aja, toh juga di lingkungan kita kan semuanya musisi gitu, apalagi kan sahabatnya Glenn selalu support aku dan Gewa gitu, selalu datang ke rumah, otomatis Gewa mengenal teman-teman ayahnya gitu, apalagi kan kegiatan aku juga sekarang nggak jauh dari musik juga, jadi ya ngalir aja sih kalau untuk Gewa sendiri, untuk aku ya. Tapi dari Kayu sendiri selain bermusik ada nggak sih kegiatan lain, mungkin olahraga, mungkin tetap fashion atau mungkin percantik muka atau apa? Nah sebenarnya kalau untuk olahraga, karena aku dari kecil kan atlet ya dulunya, voli gitu. Jadi kegiatan aku sekarang yaitu voli, badminton, nge-gym kayak gitu, olahraga ya gitu. Kita balik lagi ke label Kak, itu label kakak sendiri? Iya, label aku sendiri namanya Melodi Musik
ini baru berdiri kurang lebih mau 1 tahun gitu. Jadi kalau misalkan label ini tuh aku khususkan untuk temen-temen yang apa ya, di dunia dangdut lah kayak gitu, mau dari Sabtu sampai Merauke lah semuanya gitu. Itu khusus dangdut kan? Iya. Khusus dangdut. Khusus dangdut gitu. Karena kalau pop sendiri, R&B sendiri kan adanya di labelnya Glenn Bumi Entertainment. Kalau di aku pribadi ya dangdutnya gitu. Udah siapa aja sih kan masuk di situ? Apa? Udah siapa aja masuk ke label? Yang masuk ke situ adalah Nabila Ratu Rizky Nabila masuk ke situ, iya. Terus juga ada Novi Rizky, ada Erin Hansen, juga ada Sheila Lestaluhu. Jadi Sheila Lestaluhu itu adalah juara 3 LIDA Academy tahun 2019, satu-satunya penyanyi dangdut yang dari Maluku gitu. Nah, itu masuk ke label aku gitu. Mereka masing-masing udah punya karyanya sendiri, udah punya single masing-masing lah kayak gitu. Kayu di sini sebagai CEO-nya langsung. Ya, alhamdulillah. Benar. Benar lah, ini. Ya, alhamdulillah kayak gitu. Apa maksudnya dikasih kesempatan untuk belajar lah gitu sama Tuhan lah kayak Tapi gitu. Kayu sendiri sempat ragu nggak sih memang maksudnya gini, sekarang itu kan penjualan fisik nggak Iya. ada ya, Iya, betul. semua digital platform semua. Nah ini Kayu gimana? Sebenarnya kalau aku percaya sih, kalau misalkan dari akunya nggak berani untuk ambil keputusan, aku kan nggak tahu hasilnya seperti apa. Yang penting hajar dulu aja. Nanti kedepannya sukses atau tidak sukses, yang penting akunya mencoba kayak gitu, berusaha. Tapi aku juga dibantu dengan tim-timnya Glenn sih gitu. Jadi aku tidak berjalan sendiri, aku punya tim yang luar biasa yang di belakang layar lah kayak gitu. Jadi ya cukup percaya diri untuk itu, meskipun aku masih umur muda lah gitu. Oh, untuk masuk label itu ada kriteria tersendiri. Yang penting attitude-nya baik gitu. Kalau aku, yang penting attitude-nya baik. Kalau misalkan cantik, suara bagus, kalau attitude-nya tidak baik, big no buat aku gitu ya. Oke.